Saya lagi di bedeng, kedinginan, pakai sarung, tidur beralaskan kayak triplek gitu, Miss. Jadi office boy aja nggak diterima? Iya, harus waiting list gitu. Saya akan memberikan tantangan untuk Edward bisa melontarkan gombalan-gombalannya. Kopi apa yang paling pahit? Dan senang banget hari ini saya sudah bersama dengan Danu Safwan. Dengar-dengar pengantin baru, selamat. Thank you, Miss Mary. Gimana nih ceritanya bisa kenal dengan sang istri Janeta Janet? Jadi memang awalnya kita tuh pacaran setelah nikah. Januari 2020 ada yang follow nih siapa gitu kan. Terus udah gitu pas ngeliat udah notice Janeta Janet gitu ya. Terus udah gitu 3 hari kemudian baru aku DM, terus aku follow back, terus aku bilang thanks ya udah follow. Ternyata dia interest sama bisnis. Oke. Gitu. Jadi dia waktu Randol. enggak, waktu itu dia pengen Candol. Business Week. Waktu itu tertarik. Terus nyari-nyari siapa ya kira-kira pengusaha yang mungkin bisa diajak sharing apa segala macam. Itu sih awalnya. Danu yang kecil dulu itu seperti apa sih kehidupannya? Ya laki-laki bandel gimana sih, maksudnya sering berantem lah, bolos. Gitu. Kacau sampai akhirnya ternyata banyak pelajaran sih, Miss, yang bisa saya ambil. Dalam arti ketika SMP saya udah dikasih fasilitas apapun yang saya mau, Miss. Jadi SMP udah dikasih mobil. Jadi apa yang saya mau tuh kayak semudah menjentikan tangan lah, gampang banget gitu. Karena orang tua juga berada banget. Dan di mobil tuh garasi ada 8 mobil berjejer. Kok Miss tahu sih? Tahu dong. Sampai akhirnya ada satu momen di mana perusahaan, ayah saya punya perusahaan, Miss, punya perusahaan kontraktor gitu. Sampai akhirnya perusahaannya bangkrut. 2 tahun kemudian meninggal dunia tanpa meninggalkan apapun. Akhirnya saya jadi tulang punggung keluarga di umur belasan. Gitu. Bingung karena tadinya nggak punya kemampuan, nggak punya skill apapun. Ya udah sampai akhirnya gimana caranya supaya bisa survive, bertahan hidup. Gitu. Jadi dari dulu saya memang selalu menyederhanakan harapan tapi memperbesar tindakan dengan tujuan. Sampai akhirnya gitu, karena sering kalau misalkan kita terlalu berharap, kalau nggak terjadi pasti kecewa. Gitu. Ya alhamdulillah Tuhan ngasih bahkan lebih dari apa yang saya harapin sekarang gitu. Sampai akhirnya ada satu momen mungkin turning point di mana saya ngelihat kita waktu itu mau makan tuh susah banget, Miss. Harus jual-jual barang. Kita mau makan tuh ya ada satu momen di mana kita makan nasi garam, nasi kecap. Sempet juga gitu ada di fase itu gitu. Mungkin bagi sebagian orang ya biasa aja gitu ya makan nasi garam, nasi kecap. Tapi pada saat itu ibu saya sih yang luar biasa ngajarin arti hidup gitu ya. Saya ngelihat satu momen ibu saya nyuapin adik saya yang paling kecil sama kakak saya Down syndrome. Down syndrome bukan karena bawaan lahir, karena kecelakaan. Jadi lagi disuapin sama babysitter, gendongannya terlepas, kakak saya jatuh ke lantai bawah, kepala belakangnya hancur. Jadi nggak bertumbuh kembang seperti kita manusia pada umumnya. Sekarang umurnya udah 39 tahun kalau nggak salah, tapi kayak anak kelas 3 SD. Gitu, Miss. Jadi saya ngelihat satu Dan momen. itu kejadian pas lagi balita. Masih bayi ya, masih kecil ya. Lagi kecil gitu. Keduanya kan sibuk, mama saya juga punya butik apa segala macam, dititipin di babysitter pada saat itu. Dia mengaku vertigonya kambuh sampai gendongannya terlepas. Ya udah ya namanya musibah, mungkin udah takdir juga. Ya udah akhirnya momen itu ibu saya nyuapin ya nasi garam gitu ya ke adik saya sambil ketawa-ketawa seolah-olah nggak punya masalah, seolah-olah nggak punya beban. Itu sih saya ngeliat gila ya, seorang ibu tuh hebat banget ya, nyembunyiin rasa sakitnya, hancurnya, biar anak-anaknya tetap aman, biar anak-anaknya tetap kelihatannya kita baik-baik aja gitu. Sampai akhirnya saya ke kamar mandi, saya nangis gitu, saya harus bisa merubah keadaan ini gitu. Seenggaknya ya makanya tujuan hidup saya sebetulnya sederhana sih, bukan pengen sukses apa berhasil besar apa enggak, itu bonus aja. Cuman 2, Miss, pada saat itu. Ya sampai sekarang juga mungkin ya. Yang pertama saya pengen keluarga saya nggak khawatir besok makan apa. Yang kedua kalau sakit biaya berobatnya gimana. Karena kita sering banget ngalamin situasi tersebut. Terlebih ketika ayah saya sakit, beliau pada awalnya sehat, Miss. Jadi rajin, maksudnya di rumah
treadmill gitu ya, terus udah gitu sering golf juga, rajin banget. Ketika bangkrut, penyakit pikiran ternyata penyakit paling berbahaya di dunia ya. Oke. Sampai akhirnya ayah saya komplikasi, ya udah sakit-sakitan ini itu, barang udah habis-habisan kan, kita nggak punya apa-apa. Sampai akhirnya itulah titik di mana kita pada saat itu ya kita harus bisa bangkit. Iya. Makanya saya selalu percaya masa depan hanya akan datang untuk mereka yang siap dan mempersiapkan. Dan salah satu kuncinya berarti tidak menyalahkan keadaan. Betul. Pada saat itu walaupun usianya masih Iya. belasan, tapi you took responsibility, Yes. mengambil tanggung jawab Yes. dan melakukan sesuatu. Betul. Apa yang bisa dilakukan untuk anak usia belasan yang nggak punya pengalaman apa-apa, yang kerjaannya bolos sekolah pada saat itu? Wah kacau Miss, berat banget itu waktu ijazah berarti SMA kan. Ngelamar kerja, soalnya nanya kan gimana caranya, yaudah cari-cari kerja aja. Ngelamar kemana-mana, nggak ada panggilan-panggilan gitu. Terus yaudah deh, salah satu yang bisa dilakukan mungkin dari yang paling basic dulu deh. Office boy pada saat itu sempat ngelamar juga, tapi harus antri, waiting list. Sampai akhirnya nggak dipanggil-panggil juga. Jadi office boy aja nggak diterima. Iya, harus waiting list gitu, nggak diterima juga, nggak dipanggil. Ya udah akhirnya dari situ coba untuk jualan. Nanya-nanya ke temen gimana ya caranya supaya punya uang nih. Ya udah coba jualan aja. Sambil saya kan bisa main gitar, bisa nyanyi, ngamen, gitu-gitu Miss. Jadi ngelakuin apapun yang bisa dilakuin. Gitu, sempat ngamen, sempat nguli pasir. Diajak teman pada saat itu, teman saya bapaknya kebetulan kayak mandornya di sana lah, ngajak mau nggak. Karena saya orangnya nggak bisa diem, tadinya cuman ya udah mantau aja gitu karena saya orangnya nggak bisa diem. Ya udah saya nyerok gitu. Nyerok ke kayak kolbak gitu, Iya. Miss, mobil kolbak. Nah, saya nyerok per harian gitu, seminggu 50.000 gajinya. Itu udah zaman BlackBerry, udah zaman BBM, saya Iya. ngelihat teman-teman saya update status lagi nongkrong, lagi di Kemang, lagi bergaul gitu. Saya lagi di bedeng, kedinginan, pakai sarung, tidur beralaskan kayak triplek gitu, Miss. Saya waktu itu ngomong dalam hati ke diri sendiri, wah sekarang saya banyak ngelakuin hal yang mungkin nggak mereka lakuin. Siapa tahu nanti di depan saya bisa mendapatkan apa yang tidak mereka dapatkan. Dan ternyata law of attraction Betul. terjadi, Miss. Momen-momen yang baru saja diceritakan sama Mas Danu itu merupakan titik terendah yang pernah Mas Danu alami. Banget sih. Bahkan pernah sampai ke India juga, dijebak jadi kurir narkoba segala macam. Saya ngebangun 10 usaha, nggak ada yang berjalan. Mungkin orang bilang gagal gitu, Miss. Saya memang sangat amat rugi. Kerugian lah, rugi banget dari materi, waktu, tenaga, pikiran. Tapi saya sangat beruntung dan diuntungkan dari segi bertumbuh dan berkembangnya diri. Saya jadi punya kapasitas yang besar. Gitu, yang tadinya saya nggak tahu gimana caranya menghadapi customer. Bahkan saya pernah usaha clothing line gitu. Karena nggak sanggup untuk bayar desainer mahal, saya belajar sendiri, Miss. Photoshop, Corel Draw, saya belajar sendiri. Sampai akhirnya saya punya skill itu. Iya. Makanya di Raja Cendol saya aplikasikan semua skill-skill yang dulu orang bilang gagal itu, saya aplikasikan dan ternyata efektif. Apa yang menjadi titik balik yang akhirnya bisa membuat seorang Danu Sofwan berhasil? Karena banyak orang mereka berada dalam titik rendah mereka dan mereka berusaha untuk bangkit, tapi kan nggak mudah dan nggak selalu bisa berhasil secepat itu. Iya. Apa rahasianya? Kenapa sih kita harus bangkit? Kenapa sih kita harus maju, sukses dan lain sebagainya? Kenapa sih kita harus usaha mungkin? Terus usaha ini nanti untuk apa, untuk siapa? Nah itunya dulu sih yang ditemuin. Kalau misalkan saya sendiri tentu balik lagi nggak jauh-jauh, memang keluarga saya family oriented banget. Gitu, gimana caranya supaya karena ibu saya tuh ngajarin benar-benar arti hidup yang luar biasa besar. Jadi dari situ saya mikir gimana caranya supaya saya bisa membahagiakan ibu, membuat mereka aman, tentram, nyaman. Ada yang namanya ESP, Emotional Selling Proposition atau Emotional Selling Point. Sisi emosional apa yang mau kita angkat, yang mau kita bawa ketika kita membangun usaha tersebut. Jadi kita mempekerjakan anak-anak yatim, Miss Mary. Karena saya seorang yatim, saya tahu gimana susahnya seorang yatim nyari kerja, ijazah SMA kemana-mana nggak ada yang mau Iya, nerima. jadi OB aja waiting list. Sampai akhirnya saya punya dendam positif, suatu saat saya pengen mempekerjakan atau pengen memberdayakan anak-anak yatim. Dan alhamdulillah bisa terrealisasi, yang rata-rata mereka nih dari panti asuhan gitu ya, setelah 17 tahun mereka bisa memilih. Yang biasanya mereka disantunin,
setiap hari Jumat kita punya kayak corporate value, kita punya tradisi untuk menyantuni dari bonus-bonus yang mereka dapatkan. Jadi mereka bisa jadi seorang manusia yang benar-benar punya value gitu. Mereka bisa merasakan itu. Oke, sekarang kita akan main tebak makanan dan minuman khas Indonesia dari bahasa Inggris. Siap. Oke, tapi spellingnya bahasa Indonesia. Oke. Tada. Say you're awesome with I can today ya. Iya. Sayur asem. Sayur asem with Ican. Hah? With Ican. Tuh. Susah ya? Sayur asem dengan ikan tude. Yo. Ya. Emang ada ikan tude? Ikan tude. Oh, ikan tude ada. Astaga. Ikan tude. Iya. Oke, berikutnya nggak apa-apa. Ini pemanasan. Nah, oke. Ayam, rendang, sama kerupuk. Kerupuk. Udah pintar sekarang. Oke. Oke, Lucu banget. berikutnya. Kopi luwak. Nah. Pedang ronde. Aduh, ini makin lama makin cepet banget loh. Oke. Ikan asin with sambal teri. Terasi. With sambal terasi. Sambal terasi. Yeay. Wow. Udah. Mantap. Yeay.